Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 7 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa. Perbuatan dosa adalah masalah besar bagi umat manusia, termasuk kita umat yang beriman percaya kepada Kristus ini. Kebenaran yang sudah terjadi pada diri kita adalah bahwa kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa itu. Roma 6 ayat 7. Kuasa dosa telah dipatahkan oleh Kristus yang mati, disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu telah menggantikan kita. Persoalannya adalah, mengapa orang Kristen masih saja mau berbuat dosa? Di dalam Roma pasal 7 ini diungkapkan tentang pertentangan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Ditegaskan bahwa kita bukan lagi hamba dosa di hidup yang lama itu. Kita sudah bebas melalui persekutuan dengan Kristus dalam kematiannya dan terutama dalam kebangkitannya, mengalahkan kuasa kematian kekal itu. Akan tetapi tubuh kita yang belum mendapat bagian sepenuhnya dalam kehidupan bersama Kristus yang sudah bangkit itu. Itulah sebabnya mengapa masih terjadi adanya perhambaan atas anggota tubuh kita ini. Sampai suatu saat kita kelak akan mengalami penebusan tubuh. Roma 8 ayat 23. Tubuh yang lama kita inilah yang disebut unsur kedagingan. Kita sudah punya identitas baru, status baru sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tetapi kapasitas untuk hidup sebagai ciptaan baru masih saja terhambat oleh tubuh yang lama yang bersifat kedagingan itu. Kehendak dosa masih mempengaruhi kita sampai kita mati. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan umat Israel, umat pilihan Allah pada zaman Yosua, sudah berhasil untuk menaklukkan tanah Kanaan. Yosua sudah membagi-bagi tanah itu untuk 12 suku Israel. Apakah seluruh tanah Kanaan itu benar-benar sudah ditaklukkan? Belum. Masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum Israel umatnya itu berhasil mengusir bangsa Kanaan dan menduduki tanah itu sepenuhnya. Demikianlah kehidupan kita di dalam Kristus. Kita adalah umat tebusan. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa yang membawa kita kepada kematian dan hukuman kekal. Akan tetapi, tubuh kita masih tubuh yang lama. Tubuh lama kita ini masih bisa dipengaruhi oleh dosa. Pertentangan ini terus terjadi seumur hidup kita. Namun, hal itu tidak boleh dipakai menjadi alasan bagi kita untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya agar kita bisa dan dapat menang atas godaan dari unsur kedagingan yang berujung kepada perbuatan dosa? Dan pada Roma pasal 8 diungkapkan, yaitu supaya kita umat milik Kristus ini bersedia untuk hidup di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita senantiasa perlu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar kiranya Roh Kudus berkenan mempengaruhi
memenuhi seluruh aspek kehidupan kita ini sehingga kita bisa menang melawan godaan dosa, sembuh dari dosa yang bagaikan sakit penyakit itu. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana ditegaskan dalam Yakobus 5 ayat 16 ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami supaya kami tidak hidup sebagai hamba dosa, tapi kami harus ingat bahwa kami ini adalah hamba Allah yang harus sungguh-sungguh mau melaksanakan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan hidup kami tidak hanya berujung kepada kematian dan masuk ke dalam kuasa maut, tetapi sesungguhnya kami akan dibawa kepada suatu kehidupan yang kekal sebagaimana yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kami umat milik Tuhan ini. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang memang atas perkenan Tuhan, membawa kami dari hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa yang bersifat kedagingan itu dapat masuk kepada hidup yang baru yang telah, sedang, dan akan terus dipenuhi oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus itu sendiri, sehingga kami yakin dan percaya seluruh hati, akal, pikiran, perasaan maupun juga perbuatan kami lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami itu senantiasa kami menjunjung tinggi untuk menegakkan kebenaran firman-Mu atas pertolongan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan doa dan permohonan kami ini, dan tetap kami mohon kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit apapun juga atas pertolongan mujizat-Mu yang begitu maha hebat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.